Dikisahkan pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke surga. Dia adalah Sam'un. Ia mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, namun kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu dibawa kala bertarung. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal." Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Pada zaman Bani Israel dahulu, ada seorang Nabi Allah bernama Syam'un al-Ghazi. Gelar di belakang namanya itu menandakan keistimewaannya sebagai ahli perang atau pejuang yang perkasa di medan jihad. Ia sanggup berperang melawan pasukan musuh Allah selama 1000 bulan. Bahkan dirinya hanya menggunakan tulang rahang unta. Riwayat lain menyebut tulang rahang keledai sebagai senjata. Dengan sekali pukul, ia bisa menewaskan lawannya. Dari sela-sela gigi senjatanya itu, keluar pula air tawar yang bisa diminumnya kapanpun sang Nabi haus. Dari titik yang sama pun, tumbuh daging segar yang bisa dimakannya untuk menghilangkan lapar. Keperkasaan Nabi Syam'un ternyata membuat iri hati Raja Israel. Kemudian sang penguasa membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap dan membunuh Nabi Syam'un akan diberi hadiah berupa harta dalam jumlah besar. Para penasihat raja juga membuat cara licik dengan menawarkan harta benda dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un. Tanpa sepengetahuan suaminya, wanita itu setuju untuk ikut dalam misi jahat ini. Pada suatu malam, mereka menyusun rencana. "Kami akan memberikan kepadamu seutas tali yang amat kuat. Ikatlah tangan dan kaki suamimu ketika ia tertidur. Kalau sudah begitu, biar kami saja yang bertindak untuk membunuhnya," kata seorang prajurit suruhan raja kepada si istri Nabi Syam'un. Mula-mula, istri Syam'un gagal mewujudkan rencana itu karena ketiduran. Betapa tidak, sang Nabi gemar mengerjakan sholat malam. Nabi Sam'un alaihi salam sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, sehingga wanita licik ini tak kuasa menahan rasa mengantuk hingga subuh menjelang. Karena selalu tidak berhasil, beberapa hari kemudian perempuan ini melapor kepada orang-orang suruhan Raja Israel. Bagaimanapun mereka memakluminya dan menyarankan agar mengikat Nabi Syam'un kala tidur siang saja. Esok siang, rencana itu dijalankan dan berhasil. Kedua kaki dan tangan Nabi Syam'un pun terikat kencang ketika dirinya tertidur. Tatkala bangun dan ingin mendirikan sholat, Syam'un terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya sang Nabi kepada istrinya. "Aku yang mengikat karena sekedar ingin menguji sebesar apa kekuatanmu," jawab sang istri. Nabi Syam'un lalu membacakan doa. Dengan sekali coba, ia berhasil melepaskan ikatan tali pada kaki dan tangannya. Segera ia menuju tempat peribadahan untuk sholat. Keesokan hari, diam-diam istri Syam'un menemui lagi para prajurit itu, memberitahukan kegagalannya. Kali ini mereka memberikan rantai kepadanya untuk mengikat sang Nabi. Hari berganti, istri Syam'un berhasil mengikat kedua kaki dan tangan suaminya dengan rantai pemberian para prajurit istana. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, seperti yang sudah-sudah, Syam'un bisa memutus rantai tersebut usai membaca doa. Pantang menyerah, wanita itu lalu merayu-rayu sang suami agar mau membocorkan rahasia kekuatan tubuhnya. Akhirnya, Syam'un bercerita bahwa sebenarnya ada titik kelemahan yang dimiliki. "Aku punya rambut panjang ini.
Ketahuilah tidak ada satupun yang mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini. Keesokan harinya, saat Syam'un sedang tertidur, istrinya itu menggunting 4 helai rambut sang suami. Kemudian wanita ini mengikat masing-masing tangan dan kaki sang nabi dengan tiap helai rambut tadi. Akhirnya Syam'un terbangun. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati dirinya lagi-lagi dalam keadaan terikat. "Wahai istriku, siapakah yang ingin mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya. Setelah itu, Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, tetapi tidak berdaya untuk memotongnya. Langsung saja istrinya keluar dari rumah dan berteriak memanggil para prajurit istana. Mereka tertawa terbahak-bahak kala mendapati Nabi Syam'un terikat rambut sendiri. Sang nabi lalu digotong untuk dihadapkan kepada Raja Israel. Penguasa ini begitu puas, sampai-sampai membawa Nabi Syam'un yang masih dalam keadaan terbelenggu 4 helai rambutnya di tiang utama istana. Kemudian dimulailah penyiksaan. Para prajurit pertama-tama memotong kedua telinga serta kedua tangan dan kaki Nabi Syam'un. Mereka juga menusuk kedua mata sang Nabiullah hingga buta. Istri Nabi Syam'un turut menyaksikan adegan ini tanpa rasa belas kasihan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang lewat perantaran Jibril. Sang malaikat hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un. "Hai Syam'un, panjatkanlah doa kepada Rabb-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu. Bismillahirrohmanirrohim. La haula wa la quwata illa billah." Allah mengabulkan doa nabinya. Seketika bagian-bagian tubuh yang tadi putus kembali tersambung. Syam'un lalu hanya bergerak sedikit, putuslah tali rambut yang tadi mengikatnya. Kemudian ia mencengkram pilar-pilar istana dan menariknya. Alhasil seluruh bangunan tersebut runtuh. Puing-puingnya menimpa raja dan kebanyakan aparat penguasa, termasuk di antara mereka yang tewas adalah istri Syam'un. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un Ghozi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghozi alaihi salam." Mendengar perkataan tersebut, seketika Nabi Muhammad terdiam. Dalam diamnya itu, datanglah malaikat Jibril dan mewahyukan surat Al-Qadar yang berisi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Malaikat Jibril alaihi salam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.